Oke, hari ini saya akan sharing tentang satu kisah yang kita pasti sudah sering kali dengar, terutama kalau teman-teman pernah ikut Abba Kids atau sekolah minggu gitu ya, pasti kisah ini pasti diceritakan, nggak mungkin enggak. Jadi mungkin ini bukan yang pertama kalinya teman-teman mendengar cerita ini, tapi saya akan mencoba membagikan hati Tuhan buat teman-teman. Saya tahu, saya berdoa gitu ya, Tuhan gimana cara nyampeinnya ya. Umur saya ini udah sekian tahun lebih gitu ya, kayaknya selisih sama teman-teman umurnya sekitar ya 20 tahun lebih gitu ya. Bahasanya mungkin berbeda, contoh-contohnya mungkin sulit untuk relevan. Tapi saya berdoa Tuhan supaya Engkau menyampaikannya dalam hati mereka. Jadi teman-teman perhatikan saya, Engkau yang benar-benar mengasihi Tuhan, Engkau yang benar-benar menginginkan Tuhan. Perhatikan selama 30 menit ini saya mencoba nggak terlalu lama. Tapi saya merasa ada satu pesan yang penting sekali buat kita anak-anak muda di ruangan ini. So buat para pekerja, berikan hatimu, arahkan hatimu, expect something yang besar. Harapkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita sore hari ini. Oke, are you ready? Ya. Oke, silakan slide saya mana? Boleh dimunculkan? Judulnya Called by Love. Banyak orang bilang called with love, dipanggil dengan cinta. Bukan. Tapi called by love, yang memanggil kita itu bukan cuma Tuhan. Tapi Tuhan mendefinisikan dirinya adalah kasih. Jadi yang memanggil kita itu adalah kasih itu sendiri. Cinta itu sendiri yang memanggil kita. Jadi waktu tadi Sisil ya, WL kita bilang ya, kita ini diciptakan cuma buat dikasihi. Itu betul. Ya. Banyak orang berpikir kenapa manusia diciptakan? Oh untuk melayani Tuhan, untuk nyanyi, nanti di surga nyanyi-nyanyi ya. Surga bukan tempat karaoke ya. Tapi kita diciptakan buat apa? Untuk dikasihi, bukan untuk mengasihi sebenarnya. Tapi untuk dikasihi oleh Tuhan, untuk dicintai oleh Tuhan. Nah kenapa bisa begitu? Nah kita belajar dari satu orang namanya Zakheus. Mari kita buka di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 2. Ya, ini awal mula ceritanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Siapa dia? Dia adalah kepala pemungut cukai. Dan siapakah dia? Ia seorang yang kaya. Kita berhenti dulu. Pemungut cukai itu apa sih? Pemungut cukai itu tax collector. Orang yang mengumpulkan atau memungut pajak. Ya, pada zaman dulu orang yang punya kerjaan pemungut cukai itu dibenci oleh semua orang. Kita mungkin bingung yang hidup di zaman sekarang. Kenapa orang kerja di kantor pajak, narikin pajak, kenapa dia dibenci? Ya apa salahnya dia? Nah karena pemungutan pajak pada zaman sekarang dengan zaman dulu tuh beda sekali. Nah, tapi bukan cuma dia sekedar pemungut pajak, dia juga adalah seorang yang sangat kaya. Emang pekerjaan pemungut cukai itu pekerjaan apa kok bisa dia sampai begitu kaya? Ya, apakah itu pekerjaan yang keuntungannya banyak sekali? Sebenarnya enggak. Tapi kenapa pemungut cukai kok bisa kaya? Nah ini saya jelaskan. Ada 3 hal penting kalau kamu mau jadi pemungut cukai di zaman waktu Yesus hidup dulu. Ya, saya munculkan ya. Yang pertama, nah ini saya kasih background story dulu ya. Bangsa Israel itu dijajah sama bangsa namanya Roma. Ya, Romawi, Roma. Ya. Karena Israel dijajah, maka Israel harus bayar pajak sama Roma, ya penjajahnya, gitu kan. Nah, kalau seseorang itu mau jadi pemungut cukai, hal pertama yang dia harus lewatin adalah dia akan menjadi orang Israel yang menarik pajak untuk penjajah terhadap bangsanya sendiri Israel. Nah, jadi kalau saya adalah orang Israel, saya Zakheus, saya akan menarik pajak dari rakyat, dari warga, dari orang bangsa saya sendiri. Untuk saya kasih kepada siapa? Kepada penjajah. Makanya kenapa pemungut cukai itu dibencinya setengah mati. Karena dia dianggap pengkhianat. Ya, bayangin kalau teman-teman di sekolah, ya, kemudian ada salah satu geng yang tukang ngebully-bully, suka mintain duit jajan lu orang. Ya kan? Terus ternyata teman satu kelompokmu sendiri menjadi anggota dari geng itu, terus dia yang bagian ngolekin, dia yang bagian nagihin ke kalian. Padahal dia dulu adalah teman sekelompok kalian gitu ya, dulu sama-sama main bareng, susah bareng, mainan hilang-hilang bareng, diomelin guru, diomelin bareng gitu kan. Tiba-tiba dia berpindah ke pihak geng pembuli dan dia sekarang narikin, ngolekin, nagihin dari kalian.
Dia memeras dari kalian untuk disetor ke siapa? Ke geng pembuli. Wah, makanya kita mungkin akan kesel sekali dengan orang ini karena dia adalah pengkhianat. Nah, ini yang harus dilewati satu orang kalau dia mau jadi pemungut cukai atau jadi tukang pajak pada zaman itu. Satu. Terus yang kedua, apalagi? Boleh munculkan? Untuk jadi tukang pajak dia harus punya kantor pajak. Nah, kalau mau bangun kantor pajak pada zaman itu, dia harus menjual tanahnya, terus kemudian dia bangun kantor pajak dengan hasil penjualan tanah itu. Nah, masalahnya orang Israel, tanah itu penting sekali buat mereka. Karena tanah itu kalau teman-teman baca kitab Yosua, ya, ini bacanya Alkitab kan ya, bukan kitab-kitab yang lain ya. Kalau kalian baca Alkitab, sejak zaman Yosua masuk ke tanah perjanjian, mereka menang, mereka bagi-bagi tanah ke semua. Nah, itu disebutnya tanah pusaka atau tanah pemberian Tuhan. Karena memang benar Tuhan yang ngasih langsung. Nah, tanah itu nggak boleh dijual karena itu pemberian Tuhan. Jadi kalau sampai jual tanah itu artinya menjual Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh Zakeus apa? Dia bukan cuma jadi pengkhianat dengan mengambil pajak untuk disetor kepada penjajah, tapi dia juga jual tanah pusaka itu. Dia jual pemberian Tuhan supaya dia bisa punya kantor pajak itu. Wah, jadi dia bukan cuma menjual bangsanya sendiri, tapi dia juga menjual Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa pemungut cukai kalau kalian baca di Alkitab disebutnya orang yang berdosa. Jadi dia dosa bukan karena mungut pajaknya, dia dosa karena dia menjual pusaka pemberian Tuhan. Nah, yang ketiga, kalau mau jadi pemungut cukai pada zaman itu apa yang harus dilakukan? Mereka menarik pajak. Tapi bukan cuma pajaknya yang diambil, mereka juga mengancam dan memeras atas nama pemerintah Roma. Jadi mereka akan bilang gini, kok cuma segini ngasihnya? Lah memang segini kan harusnya bayar pajaknya. Kasih 2 kali lipat dong, kasih 3 kali lipat dong. Lah kan harusnya nggak segitu, kenapa mesti kasih lebih? Gua laporin nih, wah, kalau gua laporin tentara Roma datang, rumah lu diobrak-abrik. Karena semua orang takut, maka akhirnya dikasihlah berapapun yang diminta oleh Zakeus, dikasih. Nah, Zakeus memeras mereka. Jadi ada 3 hal yang bikin Zakeus dan semua pemungut cukai itu dibenci setengah mati oleh semua orang. Karena satu, dia mengkhianati bangsanya sendiri. Kedua, dia menjual Tuhan. Yang ketiga, dia suka memeras orang. Makanya kenapa dia sangat kaya. Dari mana dia kaya? Bukan dari gajinya. Dia kaya dari mana? Karena dia suka meres duitnya orang. Dia ambil ya, uang haram itu istilahnya ya. Dan itu yang membuat dia kaya. Nah, padahal nama Zakeus, ini nama Zakeus itu artinya pure, yang murni. Tapi kelakuannya berandalan banget, gak ada murni-murninya sama sekali. Padahal namanya adalah pure, yang murni. Gitu kan. Nah, kenapa sih Zakeus itu sampai seperti itu? Gitu kan. Inilah yang akan teman-teman hadapi ketika kalian makin dewasa nanti. Ketika kalian makin gede, nanti kalau kalian sudah kerja, kalian mulai cari duit sendiri, ada beberapa di antara yang sudah ya, makanya coba lihat wajahnya beda. Ya, kalau yang udah kerja cari duit sendiri, kerutannya lebih banyak wajahnya. Coba dilihatin ya. Kalau kerutannya belum banyak, kemungkinan besar dia masih dapat duit dari orang tuanya ya. Tapi kalau kerutan udah banyak banget ya, kemungkinan besar dia yang ngasih duit buat orang tuanya ya, kayak Kak Epen ini ya. Nah, itu nanti kalau kalian udah mulai dewasa, kalian udah mulai gede, kalian akan ngerti bahwa semua orang di dunia ini mengejar-ngejar 2 hal. 1, pengen kaya sekali, ya kan, pengen ngejar duit yang banyak seperti Zakeus, dia menjadi orang yang kaya, ya dia ngejar duit. Yang kedua, pengen apa sih? Pengen ditakutin. Ya, kita banyak orang itu kalau semua orang itu takut ya, waduh hormat-hormat ya, dia jalan terus kita nunduk-nunduk, seneng banget, berasanya kayak gimana banget gitu ya. Nah, Zakeus itu bukan cuma pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai, jadi dia bukan cuma gangsternya, dia bosnya gangster. Dia ditakuti, iya, tapi dia tidak dihormati. Beda ya, ditakuti sama dihormati. Ditakuti itu gini, orangnya datang, kita diem ya. Apa lu? Enggak Kak, enggak apa-apa Kak ya. Itu takut. Begitu orangnya masuk, bau lagi, keribu, hitam, hidup lagi. Wah, itu kita takut tapi kita enggak hormat. Orang dunia enggak peduli, enggak hormat, enggak apa-apa. Yang penting orang takut sama saya. Makanya kalau teman-teman liatin banyak orang sok hebat ya.
ngebully orang supaya apa? Supaya ditakutin. Tapi apakah dia dapat hormat? Enggak. Ya, kita di belakang ngomongin dia, ya, kita kalau bisa nyumpahin dia, mengutuki dia, enggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Tapi itulah yang dikejar oleh orang-orang. Kalau kalian cuma sekedar ditakuti, itu mah enggak terlalu keren. Karena kalau untuk ditakuti saja tanpa dihormati, sebenarnya ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Tapi untuk membuat orang itu dihormati, itu enggak gampang. Nah, makanya teman-teman kalian ini masih muda, anak-anak muda. Jangan belajar jadi orang yang cuman sekedar, semua orang takut sama gua nih. Ya, karena apa dikit gua gampar, pak, apa lu lihat-lihat gua colok juga lu. Ya lama-lama lu. Wah, itu gak ada keren-kerennya. Gak butuh sekolah, gak butuh teknik, gak butuh belajar, gak perlu lihat YouTube untuk jadi kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk dihormati itu apa sih? Dihormati itu gini loh, orang tuh segen sama kita. Nggak enak hati. Kalau saya mau kurang ajar sama orang ini, lu nggak enak hati, orangnya baik, orangnya bener, orangnya tuh, ini orang pokoknya jangan diapa-apain deh. Nah itu namanya dihormatin. Jadi orang kayak gitu, itu nggak gampang. Kenapa? Karena modalnya bukan gaplokin orang. Modalnya apa? Justru sebaliknya kalau lihat orang susah, kita bantu dia, kita tolongin dia, kita temenin dia, itu nggak gampang. Makanya untuk dihormati itu sulit. Nggak banyak orang mau dapet itu karena susah untuk dapetin dihormatin. Jadi cepet aja, yang penting orang takut sama saya. Nah Sakeus itu ditakuti dan juga dia orang yang kaya. Jadi kalau ditanya, dia dapat nggak apa yang dia inginkan untuk dunia ini? Sebenarnya dia dapat. Tapi apa yang dia tuker? Yang dia tuker adalah dia jual bangsanya, yang dia tuker adalah dia jual Tuhan, bahkan dia hidupnya jadi nggak benar karena dia memeras orang lain. Teman-teman jangan jual Tuhan, jangan jual kebenaran hanya supaya kamu dapetin apa yang diberikan oleh dunia ini. Jangan jual kebenaran Tuhan, jangan jual hubunganmu dengan Tuhan cuman supaya apa? Cuman supaya wah teman-teman liatin keren gitu ya. Ih kamu keren banget sih sekali ngerokok 10 batang. Gila tepuk tangan, hebat banget ya. Saya hormat. Enggak, dia gak hormat sama lu. Lu dibohongin itu. Kenceng banget ya, kayaknya pernah ada. Oh gua inget tuh, waktu itu di Belai Sapen, bener gak ini orang di Belai Sapen? Situ ya, lu mengingatkan akan masa lalu bro. Oh gila, kamu udah pacaran? Wah pacaran berapa kali? 20 kali, wah hebat banget gitu ya. Jangan jual kebenaran, jangan jual Tuhan, jangan jual nilai-nilai moral yang benar hanya demi supaya dapat penghargaan-penghargaan yang model kayak gitu. Saya tanya, apakah orang yang memuji kamu yang bilang hebat itu bayarin sekolah kamu? Enggak. Apa hebat, ngasih lu makan tiap hari? Enggak. Kalau ada apa-apa terjadi dalam hidupmu, apakah mereka orang pertama yang akan datang ke dalam hidupmu dan dia akan tolong kamu? Enggak. Jadi kenapa kamu mesti mengikuti perkataan mereka? Jangan jual kebenaran. Nih saya kasih tahu teman-teman, jadi orang benar itu hanya untuk orang yang kuat. Ini quotes nih, tolong nanti jadiin status WA. Untuk jadi orang benar, itu hanya untuk orang kuat. Kenapa? Orang lemah nggak bisa jadi benar. Buat mereka terlalu sulit. Nih saya kasih contoh, lebih gampang mana? Lebih gampang keluarin kata-kata kotor, maki-maki, atau lebih gampang keluarin ucapan syukur? Wih gila kalau di sini bilang ucapan syukur itu gampang sekali kak. Aku kalau mau maki-maki orang tuh perjuangan banget gitu ya. Wih, itu abayut barat ya. Kalau di luar sana apa dikit keluar semua sensor. Ya. Main Mobile Legend kalah dikit gorila, jerapah, penguin keluar semua. Ya kebun binatang maksudnya gitu ya. Keluar semua. Coba kalau ada yang toksik. Ada yang nge-troll gitu ya, lagi main gitu ya, cuman gitu doang. Kita balesnya kan rasanya tuh pengen, wow, tanda seru, terus tanda pagar dan sebagainya, kan pengen keluar kayak gitu semua kan. Gampang gak untuk bilang begini, I love you bro. Walaupun kamu seperti ini, aku tetap mengasihi kamu. Susah, makanya cuman orang kuat yang bisa jadi bener. Jadi kalau temen lu jadi gak bener, lu jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu orang lemah semua.
Justru karena mereka lemah dan mereka nggak bisa jadi benar, mereka lihat lu hidupnya benar, mereka ngiri. Itu sebabnya mereka akan bawa lu turun, drag you down. Tapi lu jangan mau. Kenapa? Level lu beda. Kelas lu beda. Lu jangan mau dimanipulasi oleh mereka. Habis pulang gereja ya, habis pulang gereja ya. Kalau habis pulang gereja kudus ya, 1 senti naik di atas tanah jalannya ya. Kenapa sih mereka suka ngecengin kayak gitu kalau lu doa, kalau lu ngerjain PR ya, kalau lu belajar rajin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu ya? Ngerjain PR nggak? Ngerjain, orang pinter, orang rajin. Mau jadi presiden Indonesia. Wah, kenapa sih lu digituin? Karena mereka nggak sanggup jadi kayak lu. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan apa? Menghina, mempermalukan lu supaya lu apa? Turun sampai ke level mereka. Jangan mau, kelas lu beda. Kalian orang kuat. Burung Raja Wali nggak ada yang main sama anak ayam. Anak Raja Wali itu nggak ada yang main sama anak ayam. Kalau anak Raja Wali main sama anak ayam, anak Raja Wali nggak akan pernah belajar terbang. Anak Raja Wali cuman akan belajar cari cacing di tanah. Tapi destininya Raja Wali adalah terbang. Itu sebabnya dia nggak main sama anak ayam, dia mainnya sama sesama anak Raja Wali. Jadi kalau teman-temanmu lagi coba pengaruhi kamu, untuk kamu drag down, turun ke level mereka, kamu harus bilang enggak, aku mau jadi orang benar. Mau jadi orang benar ya, wah kudus, suci, wah ini pasti jadi pendeta nih nanti kalau udah gede dan sebagainya. Biarin, nggak apa-apa, mending jadi pendeta daripada jadi kriminal, koruptor, nyuri duit orang, ngemplang duit orang, investasi bodong dan sebagainya. Mending jadi pendeta kan? Penilaian teman-temanmu itu nggak penting. Sampai kamu harus menjual Tuhan, menjual kebenaran. Tapi Sakeus, kita baca ya. Ayat berikutnya. Lukas 19 ayat 3. Nah, Sakeus walaupun dia udah jatuh sedalam itu, dia udah berantakan kayak begitu hidupnya. Walaupun kelihatannya dia kaya dan hebat. Tapi dia menyadari dalam hatinya sebenarnya bahwa ini hidupku ini gak oke. Semua orang benci aku, tapi udah nanggung. Udah terusin aja. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Hatinya penasaran Yesus itu kayak apa. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ini saya kasih pelajaran singkat. Nanti yang mau kuliah psikologi, ini saya kasih pelajaran singkat. Siapa yang mau kuliah psikologi? Coba wajahnya ada nggak? 1, 2, 3 lihat kiri kanannya. Jreng, itu kira-kira wajah psikolog atau bukan? Nah. Iya nggak usah kenceng-kenceng, gua sampai denger nih di panggung. Masih ada pendiam, luar biasa. Kita doakan nanti ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Teman-teman dalam dunia psikologi itu ada istilah namanya Napoleon Syndrome. Napoleon Syndrome itu biasanya diidap oleh orang-orang yang badannya pendek. Lebih pendek daripada rata-rata. Biasanya orang-orang yang badannya pendek dari rata-rata merasa dirinya itu inferior. Duh kok semua orang gede-gede ya, tinggi-tinggi ya badannya ya, kok gue pendek sendiri ya. Nah orang yang mengidap Napoleon Syndrome biasanya dia akan mengkompensasi dengan hal-hal lain yang besar, pencapaian-pencapaian lain yang besar, supaya orang gak remehin dia. Kadang-kadang karena badannya pendek, dia akan kejar cari duit sebanyak mungkin supaya orang hormat sama dia. Orang gak berani hina dia karena dia badannya pendek, itu namanya Napoleon Syndrome. Napoleon, ya tahu gak Napoleon? Di sekolah aja ada pelajaran sejarah kan? Ada ya? Atau enggak ada? Enggak ada Napoleon di sekolah. Sekolah zaman sekarang apa sih isinya, Man? Coba googling deh nanti Napoleon itu siapa. Itu ada di sejarah beneran ya, dia adalah penakluk yang luar biasa ya, dia itu salah satu jenderal perang yang hebat banget, tapi badannya pendek banget. Nah, makanya disebutnya Napoleon Syndrome. Saya menduga, ini bukan doktrin, tapi ini cuma tafsiran saya pribadi. Saya menduga kemungkinan besar Sakeus juga orangnya seperti itu. Dia minder karena badannya pendek, makanya dia berusaha menjadi orang kaya. Dia berusaha supaya dia ditakuti semua orang, sehingga gak ada yang berani menghina dia. Nah, teman-teman, jangan tukar kebenaran cuma demi yang kayak begitu. Hanya karena kita merasa minder, hanya karena kita merasa kok aku orangnya begini. Lalu kita lakukan hal-hal yang gak benar, kita lakukan hal-hal yang jahat supaya semua orang peduli sama kita. Jangan jual hidupmu untuk hal-hal seperti itu. Nah ini yang terjadi dengan Sakeus. Pemain keyboard di mana pemain keyboard?
Bukan. Sini, maju. Sini. Serius, sini. Namamu siapa? Hah? Namamu sama kayak saya, ayo maju sini. Beneran. Sini. It's okay, gak apa-apa. Kita mau nyanyi bareng, ayo. Yos. Kok gue manggil nama diri gue sendiri sih? Yos. Bro, Yos. Nanti gak pulang-pulang loh mereka, saya gini terus loh. Yos. Ayolah. Cie, tepuk tangan dong untuk Yosua ya. Come on, sini. Ini anaknya Jimmy, tuh. Kok udah gede sih lo? Sini. Kok gak mau, kenapa tadi? Gak mau maju, kenapa? Saya panggil kok gak mau maju, kenapa? Pemain keyboard. Biar lebih romantis kayak Indosiar itu loh. Emang lu tahu Indosiar apaan? Tahu Indosiar? Kok kalian tahu sih Indosiar? Masih ada tapi kalian emang nonton. Kenapa gak mau tadi? Pakai mic biar suara maconya terdengar. Kenapa tadi aku panggil, Yos maju, kok gak mau, kenapa? Tahu. Nggak tahu. Memang hidup itu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa gua bisa begini gitu ya. Oke, Yos, cita-cita lu apa? Lu kalau gede nanti pengen jadi apa? Sepak bola. Hah? Sepak bola. Kalau ini jawabnya cepet banget loh. Lu pengen main di klub apa? Apa? Kalau Indonesia sih. Enggak, jangan Indonesia dong. Kan. Planet Mars. Apapun deh, Indonesia juga boleh. Kalau Indonesia pengen main di klub apa? Persija aja lah. Persija, kenapa? Emang paling jago Persija? Ya, Persija. Kalau di luar negeri pengen main klub apa? Arsenal lah. Emang Arsenal sekarang jagoan? Jago ya? Oh sekarang nomor 1? Tumben. Mati, apanya yang mati? Kagak. Oh enggak ya, lu gak ngomong, oke. Kalau 0 sampai 10 itu pengen banget. 0 itu enggak pengen banget. Seberapa pengen kamu itu jadi pemain sepak bola beneran? 0 sampai 10? 10. Emang tiap hari latihan? Yakin? Tiap hari latihan? 1 minggu 2 hari. 1 minggu 2 kali. Oke, itu ikut latihan kelasnya gitu atau latihan sendiri di rumah? Kelasnya. Oh ada ikut klub kayak gitu-gitu lah ya. Di rumah latihan lagi nggak? Nendang bola kan, bukan nendang orang lain kan? Iya kan, nendang bola ya? Oke. Ini belajar passing-passingan. Belajar passing-passingannya. Kamu gitu ya, passing-passingan ya? Oh enggak, sepak bola cia gitu ya. Nih teman-teman, kalau kalian lihat Yosua di depan, ya hari ini dia masih ketawa-ketawa gini kan. Gitu kan. Banyak di antara teman-teman akan bilang begini, pemain sepak bola model kayak begitu, mana ada pemain sepak bola kayak begitu dan sebagainya. Tapi teman-teman, Tuhan itu kalau mau pakai orang tidak kira-kira. Karena itu hari ini kita akan doakan Yosua, bukan cuma sekedar dia main sepak bola, tapi supaya Tuhan jamah hidupnya dia, supaya suatu hari dia ketemu Tuhan. Dia belum tentu mungkin jadi pemain sepak bola, tapi yang jelas dia akan cetak gol dalam banyak hal dalam hidupnya. Kita ambil waktu sebentar. Tahu yang namanya berdoa ya Yosua ya? Tahu ya doa ya, kayak apa ya? Bukan makan, doa itu bukan makan ya. Tahu kan ya? Yuk kita doa bentar ya Yosua ya. Tuhan aku berdoa buat Yosua, masa depannya ada dalam tangan-Mu. Sekalipun orang lain dan banyak orang akan meremehkan hidupnya dan mungkin masih banyak yang meremehkan hidupnya. Sekalipun hari ini dia mungkin belum mengerti dan dia belum banyak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak pengertian-pengertian yang mungkin masih belum waktunya untuk dia bisa terima dan dia mengerti. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pemilik hati dan pemilik segala pikiran dan jiwa. Ambil hidupnya Yosua menjadi milik kepunyaan-Mu.
Bentuk dia, pertemukan dia dengan orang-orang yang akan membawa dia untuk berjumpa dengan Engkau. Dengan cara apapun, sesulit apapun, segelap apapun yang akan dia lewati suatu hari nanti. Izinkan dia berjumpa dengan cahaya terang Tuhan. Dan jadikan Yosua adalah menjadi salah satu pahlawan untuk bangsa ini Tuhan. Menjadi orang yang akan membawa perubahan bagi generasinya, bagi teman-teman yang lain. Aku berdoa Tuhan kau jamah hatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh balik, silakan duduk. Saya akan tutup khotbah saya. Berikutnya, ayat 5-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Jadi karena badannya pendek Zakeus, dia pengen lihat Tuhan Yesus kok gak kelihatan. Karena semua orang berkerumun di situ. Teman-teman, kalau Zakeus memang orang yang dihormati, orang akan buka jalan untuk Zakeus. Ada Zakeus nih. Dia pengen lihat Yesus, sini Zakeus. Kalau memang dia orang yang dihormati. Tapi orang gak ada yang peduli hari itu. Mungkin orang tahu itu Zakeus. Dia biasanya takut kalau soal pajak sama si Zakeus. Tapi hari itu gua pengen lihat Yesus, Zakeus nomor 2. Ini mirip kalau nanti BTS datang. Wah aku pengen lihat. Walaupun ada orang yang mungkin biasanya lu akan kasih jalan, dia datang. Mungkin hari itu lu gak peduli kalau lu sangat ngefans sama BTS. Pernah lihat gak sih fansnya BTS kayak apa? Kalau BTS-nya lagi lewat gitu, pernah lihat gak? Kayak orang gila kan? Kita nyembah Tuhan aja gak kayak gitu. Kalah jauh kita sama fansnya BTS. Mereka menyebut BTS itu idol. Kita gak menyebut Tuhan kita idol. Kita menyebut dia kekasih kita. Tapi reaksi fans BTS ketika mereka lihat idol, jauh di atas kita waktu kita lihat Tuhan setiap hari Sabtu di sini. Kita mah di sini masih garing-garing. Kalau lu lihat ARMY gak ada yang kayak gitu di konsernya BTS, gak ada. BTS-nya cuma terengah-engah aja. Mereka, wah! Gua tuh bingung, ini orang cuma terengah-engah. Sambil ngepost. Kita Yesus berdarah-darah di atas kayu salib. Terengah-engah juga demi engkau. Biasa aja. Lihat HP. Hari itu orang pengen lihat Yesus semua. Sorry saya agak keluar dikit ya. Hari itu semua orang pengen lihat Yesus. Zakeus gak dapat tempat. Akhirnya dia lari mendahului semua orang. Ada satu pohon. Dia naik ke atas pohon. Dia pikir Yesus gak akan tahu. Teman-teman, ada masanya ketika engkau udah capek. Ngelakuin semua yang gak bener, ngikutin temen lu yang gak bener. Engkau tahu hatimu berkata, kok aku jadi kayak gini ya. Tapi udah terlanjur. Kalau gue keluar juga susah. Nanti gue dikucilin, gue dibenci sama teman-teman yang lain. Yang gue bisa lakukan apa? Sembunyi aja di atas pohon. Berharap gak ada orang yang lihat. Sambil dari jauh ngeliatin Yesus. Andaikan aku bisa ketemu sama Yesus ya, ngobrol sama dia. Tapi gak mungkin, dia kudus banget. Aku udah terlanjur kayak gini. Itu perasaan Zakeus. Tapi hari itu Yesus berjalan. Tepat di depan pohon Zakeus bersembunyi. Yesus bilang gini, Zakeus turun. Hari ini aku akan makan malam di rumahmu. Teman-teman, makan malam di rumah, numpang makan. Itu dalam budaya zaman dulu. Kalau ada tamu kehormatan, numpang makan di rumah seseorang, itu orang yang ditumpangi makan berarti juga sangat dihormati. Kalau sampai Yesus hari itu bilang begini, aku numpang makan di rumahmu, Zakeus. Artinya Yesus sangat menghormati, menghargai Zakeus. Sekalipun satu kota Yeriko sudah mengucilkan dia dan gak menganggap dia orang benar. Tapi Yesus menganggap Zakeus berharga. Itu Tuhan sama kamu. Hari ini kalau temenmu tepuk tangan buat kamu karena kamu bisa ngerokok 10 batang, karena kamu bisa meniduri pacarmu, karena kamu melakukan hal-hal yang jahat. Temenmu tepuk tangan. Hebat, keren. Saya jamin, mark my words. Suatu saat mereka akan tinggalkan kamu ketika kamu tidak lagi bisa melakukan seperti yang mereka pengen. Jamin perkataan saya. Waktu kamu berusaha ngikutin kayak mereka terus dan kamu gak sanggup, satu saat mereka akan tinggalin kamu.
Tapi saat mereka tinggalin kamu itu, kamu akan tahu. Justru Yesus menjumpai kamu di saat semua orang meninggalkan kamu. Kalau orang tuamu mungkin kasih kamu duit terus, tapi dia gak pernah mengucapkan kata-kata sama kamu gini, ih kamu kok hebat ya, kamu anakku keren banget. Gak pernah. Teman-temanmu yang bilang begitu, keren, wah makin ngaco, makin keren ya, makin jahat, makin keren. Teman-teman lu gitu, orang tua lu gak pernah. Tapi gue kasih tahu, di saat semua orang sudah berhenti untuk mengagungkan kamu, meninggalkan kamu, gak peduli lagi dengan lu, karena lu gak bisa ngikutin apa yang mereka mau. Di saat itu Yesus akan menjumpai di pohonmu persis. Kamu pikir orang gak ada yang peduli, tapi Yesus akan menjumpai kamu, tepat di tempat persembunyianmu. Dan dia akan bilang begini, aku mau makan malam di hatimu malam ini juga. Itu yang akan dilakukan Yesus buat engkau. Sampai semua orang kaget. Hah? Kok Yesus makan di rumah Zakeus? Emang Zakeus itu siapa? Dia pendosa, dia orang jahat. Kenapa Yesus makan di situ? Karena bagi Yesus, mau sejahat apapun, tapi kalau hati orang itu merindukan Tuhan, Tuhan akan datangi. Sudah sebanyak apa kamu lakukan hal-hal yang buruk, tapi kalau hatimu sore hari ini di kursimu kamu duduk, kamu bilang begini, Tuhan Yesus, aku pengen jalan sama Tuhan. Aku pengen hidupku dipakai oleh Tuhan. Maka malam ini juga, sore ini juga, andaikan Yesus bisa muncul seperti di kisah ini, dia akan di hadapan matamu dan berkata gini, bolehkah aku masuk ke hatimu? Bolehkah aku numpang makan di rumahmu? Kenapa? Karena Yesus sayang kamu. Dia sayang kamu bukan karena kamu bisa lakukan apa. Enggak. Orang lain tuh kalau mau nyayang, kalau mau sayang, pasti gini, kamu bisa ngasih aku apa? Kamu bisa lakukan buat aku apa? Oh, aku kasih kamu ini, oh aku temenin kamu ini. Ya udah, kita CS, kita temenan. Tapi coba, kamu bisa apa? Enggak ada. Kamu bisa kasih aku apa? Enggak ada. Kamu bisa kasih aku contekan? Enggak. Kamu pinter? Enggak. Kamu ini? Enggak. Ya udah, ngapain temenan sama lu? Enggak ada yang mau. Tapi kalau Yesus bukan karena apa yang kamu bisa lakukan. Dia sayang kamu kenapa sih? Gini loh. Dia itu yang izinin kamu muncul di muka bumi ini. Seperti yang dibilang Sisil tadi, kamu diciptakan untuk disayang sama dia. Saya punya anak, namanya Ilo, umurnya baru 6 bulan. Saya dan istri saya pengen banget punya anak ini. Saya waktu Natal bilang kan, saya gak butuh dia, tapi saya pengen dia. Dia lahir, dia bisa apa buat saya? Nggak bisa, dia bisa nyapu rumah saya. Enggak, dia ngotorin rumah saya. Dia bisa cuci pakaian saya. Enggak, saya yang cuci pakaian dia. Dia bisa bikinin saya makanan. Enggak, saya yang bikinin dia makanan. Apa yang dia bisa lakukan? Enggak ada. Tapi kenapa saya sayang banget sama dia? Karena saya yang pengen dia muncul. Kenapa Tuhan sayang banget sama kalian? Karena dia izinin kalian muncul di muka bumi ini. Jadi kalau kalian hari ini ada di sini, itu karena Tuhan sayang kalian. Sekalipun orang lain mungkin gak pernah bilang kalau mereka sayang sama kalian. Tapi Tuhanmu sayang sama kalian. Saya tahu gak semua mengerti apa yang saya omongin. Beberapa akan ada gini, ini orang dari tadi ngomong apa sih? Tuhan sayang, apa artinya? Gak apa-apa, gak harus ngerti sekarang. Tapi kalau ada yang menangkap perkataan saya sore hari ini, teman-teman, izinkan Yesus makan malam di rumah hatimu sekarang. Sebentar kita akan berdoa. Saya akan ajak teman-teman berdoa. Waktu kita berdoa nanti, kalau ada di hatimu yang digerakkan oleh sesuatu, nggak bisa dijelaskan ini apa. Tapi engkau tahu ini sesuatu yang berbeda. Seolah-olah seperti Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Buka pintu itu. Saya ketemu Tuhan Yesus, bukan ketemu face to face gitu ya. Tapi Tuhan menjawab saya, memanggil saya waktu saya umur 14 tahun. Bertahan sama saya ya, kasih 5 menit ya, saya ceritain ya. Absurd banget pertemuan saya dengan Yesus. Keluarga saya bukan keluarga Kristen, saya cuma dengar Yesus itu sedikit-sedikit doang. Satu kali saya sekolah, umur saya 14 tahun, di sekolah saya ada PD. Tiap jam 6 sore. Itu habis sekolah dari jam 12 sampai jam 6 sore, saya disuruh datang PD. Saya selalu menghindari PD itu kenapa? Karena buat saya ngebosenin banget. Jadi kalau ada di antara lu yang datang ke ruangan ini dan berpikir, ini acara kok ngebosenin banget. Saya dulu juga kayak gitu.
Saya dipaksa-paksa, saya sampai mau melarikan diri dari sekolah. Panitia PD-nya itu menghadang di semua pintu keluar. Jadi tiap kali saya mau keluar, mereka udah ayo. Kita kejar-kejaran kayak kucing-kucingan gitu. Pernah satu kali saya bersepakat sama teman-teman saya yang gak mau datang PD. Ada sekitar 4 orang. Gimana caranya bro? Kita supaya bisa keluar. Nggak ketahuan kita melarikan diri. Oke, ada teman saya ngasih ide brilian. Menurut saya bagus banget idenya. Dia bilang gini, Wan, kamu jadi decoy, ile bahasanya ya. Kamu jadi umpan, kamu jalan sengaja memperlihatkan diri. Supaya kakak-kakak panitia fokusnya ke kamu semua. Lalu kami akan melarikan diri keluar. Begitu kami berhasil melarikan diri keluar, gantian kami yang hai. Supaya kakak panitia lihat kami, kamu gantian melarikan diri. Bagus, ide bagus. Oke, satu kali kita lakukan kan. Oke coba, wah saya pura-pura di depan kakak-kakaknya. Halo kak, kamu kok gak pede? Iya kak, kamu kok gak pede? Mereka lari. Tapi gak pernah kembali. Udah, saya diumpanin beneran. Akhirnya saya ketangkep basah, dibawa ke PD itu. Jam 6 sore, masih pakai kaos kaki semua, cuman sepatunya yang dicopot. Jadi bau kaos kaki di mana-mana. Nyanyi pakai gitar kopong, lagunya percayalah kalian gak akan tahu lagunya. Yesus dalam namamu ku bertelut. Saya mikir apa sih bertelut itu apa sih? Membosankan. Terus kemudian yang khotbah guru agama. Giginya ompong, botak, rambutnya sehelai-sehelai. Terus matanya setengah kayak orang mata bangun tidur. Bertobatlah kamu. Mengerikan sekali. Itu udah bukan kayak persekutuan doa. Itu kayak upacara pemakaman. Mengerikan sekali. Saya terjebak di situ, dengerin khotbah, nggak ngerti ini maksudnya apa dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang mau selesai, mari kita berdoa. Doa. Nyanyi lagu, saya udah lupa lagunya apa gitu ya. Nyanyi. Tiba-tiba dalam hati saya ada sesuatu seperti yang masuk. Zzz. Saya nangis. Saya bingung kenapa saya menangis. Saya nggak suka ada di ruangan ini, saya nggak suka acaranya, saya nggak mengerti khotbahnya, saya nggak suka guru agama saya, dan bau kaos kaki di mana-mana. Tapi kenapa ada sesuatu yang menjamah hati saya? Dan sejak hari itu, saya ngomong sama kakak pembina, Kak, kapan ada PD lagi? Saya mau ikut. Mereka bingung. Kok kamu mau ikut? Iya, aku mau ikut kak. Sejak hari itu saya datang terus ke PD itu walaupun saya nggak ngerti khotbahnya, tapi hati saya pengen datang aja. Itulah perjumpaan saya dengan Kristus pertama kali. Nggak bisa dijelaskan. Nggak semua akan ngalamin. Tapi kalau teman-teman nanti waktu kita berdoa, engkau ngerasa hatimu ada yang kayak gitu. Buka hatimu. Tuhan memanggil. Izinkan dia makan malam di hatimu. Yuk kita nyanyi satu lagu. Mana yang nyanyi-nyanyi? Tadi janjiannya lagu apa ya? Mengikut Yesus. Oke. Tahu lagu itu nggak teman-teman? Mengikut Yesus. Tahu ya? Bisa nyanyi ya? Yuk kita nyanyi bareng ya. Teman-teman buka hatimu. Sementara ketika firman dibagikan saya lihat ada beberapa, nggak banyak, ada beberapa anak muda yang engkau tahu hatimu seperti dijamah Tuhan. Engkau mungkin nggak ngerti apa maksudnya sebagian besar. Tapi hatimu seperti ada sesuatu yang lain. Responi Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja. Ayo Tuhan jamah tempat ini. Panggil anak-anak mudamu di ruangan ini. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, Amin. Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengejar
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya Mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua. Mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, saya tahu nggak semua orang akan mendapatkan ini di hatinya. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang sore hari ini waktu engkau mendengar firman, hatimu seperti terbakar, seperti tergerak, ada sesuatu yang menyentuh hatimu. Engkau nggak tahu itu apa. Tapi mulai hari ini engkau berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Walaupun aku gak mengerti di depan itu akan terjadi seperti apa. Tapi hari ini aku seperti terdorong sekali untuk aku mau ikut Yesus sungguh-sungguh. Jangan ikut-ikutan. Jangan malu, jangan takut walaupun cuman kamu seorang diri di ruangan ini yang dapetin hati seperti itu. Jangan malu dan jangan takut. Dan jangan ikut-ikutan. Kalau kamu gak dapetin di hatimu juga gak apa-apa. Tapi kalau ada di antara teman-teman, satu orang saja yang kau rasakan di hatimu seperti itu. Dan malam hari ini, sore hari ini kau bilang, Tuhan aku mau ikut Yesus. Sungguh-sungguh, pakai hidupku Tuhan. Boleh gak kau berdiri di tempat dudukmu? Sekarang, jangan tunggu waktu lagi. Jangan ikut-ikutan. Kalau kau gak rasakan, gak apa-apa, gak dosa. It's okay. Hanya yang hatinya benar-benar terdorong aja. Yang benar-benar kayak ada sesuatu yang menggerakkan hati. Kalau ada di antara teman-teman yang berdiri, jangan takut dicengin, jangan malu. Keputusan yang kamu ambil malam hari ini mungkin akan menjadi salah satu keputusan yang mengubah hidupmu drastis. Teman-teman kau yang sudah berdiri di tempat dudukmu, bolehkah? Saya nggak pernah, saya jarang sekali kalau khotbah lakukan ini. Tapi malam ini saya terdorong untuk lakukan ini. Boleh nggak kau yang berdiri di tempat dudukmu? Sekali lagi, yang hatimu sungguh-sungguh tergerak, jangan ikut-ikutan. Boleh gak maju ke depan? Kakak-kakak pemimpin akan doakan kamu. Dan saya berdoa orang-orang yang maju ke depan ini, Roh Kudus mulai malam hari ini akan memenuhi mereka. Kita akan nyanyikan lagu ini, teman-teman yang di depan, nyanyi lagu ini sementara engkau didoakan. Yesus, itulah kesukaan hati. Mari Roh Kudus jamah tempat ini. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak. Anak-anak muda ini Tuhan sekarang oleh kuasa-Mu ambil hati mereka Tuhan malam hari ini. Roh Kudus jamah mengalir di tempat ini, penuh atas setiap kami anak-anak muda-Mu. Kami menyerahkan hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan, mengiring Engkau. Oh ya, mengikut Yesus, itulah hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
Boleh para PKS, kakak-kakak, pemimpin, doakan mereka. Hampiri, doakan satu persatu. Teman-teman pekerja, teman-teman yang melayani tim worship, doakan. Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami datang padamu, aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman yang sudah ada di depan, mari engkau angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat kalian semua. Yang masih didoakan, it's okay. Biarkan kamu didoakan. Tuhan, aku berdoa malam hari ini Tuhan. Ketika setiap anak-anak muda di tempat ini menyerahkan hatinya. Bukan mungkin karena pengertian yang terbatas mereka belum bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi hati mereka berkata bahwa mereka ingin berlari kepadamu Tuhan. Bahwa hati mereka akan diberikan kepadamu. Malam hari ini aku berdoa, Roh Allah memenuhi setiap kami di tempat ini. Syama, penuhi mereka Tuhan. Ambil hati mereka, pakai Tuhan, bentuk mereka Tuhan sejak malam ini. Bawa mereka kepada perjumpaan dengan Tuhan yang lebih dalam lagi. Aku berdoa mulai malam hari ini Tuhan. Biarlah ada mata rohani yang dicelikan. Biarlah ada telinga rohani yang dibukakan. Mereka mulai mengerti hal-hal yang rohani. Mereka mulai melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka bisa memahami firman-Mu dengan lebih dalam lagi Tuhan. Hati mereka akan dipenuhi oleh kehausan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bergerak di tempat ini. Jamah berbicara kepada mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang mengenal hati manusia, Engkau yang tahu isi hati kami. Bahkan Engkau mengenal sampai yang kedalaman. Biarlah setiap mereka yang sudah menerima firman, menangkap dengan rohnya, membuka hidupnya untuk-Mu malam hari ini. Hidup mereka tidak akan sama lagi. Tuhan mau pakai mereka. Dimateraikan panggilan Tuhan ini oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan teman-teman boleh kembali ke tempatnya masing-masing.